Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, malam yang mulia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di malam keempat ya, di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Kembali kita berkesempatan dengan izin Allah dan taufiknya untuk hadir melaksanakan sholat secara berjamaah dan memanfaatkan malam ini dengan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah SAW. Dan di antara wasilah untuk memperbanyak salam dan salawat kepada beliau adalah mempelajari hadis-hadis beliau. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya di malam Jumat kita mempelajari hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadis-hadis ini adalah kumpulan dari apa yang disusun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Jemaah sekalian, tidak terasa sebulan lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, yang semoga Allah memberkahi bulan Sya'ban kita, dan semoga Allah masih memperkenalkan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan semoga kita benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan yang kembali ya kita akan mendapatkannya ya. Semoga kita dimudahkan untuk itu. Dan jika kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan dan ingin untuk mempersiapkan yang sebaik-baiknya untuk bulan suci Ramadan, maka tidak ada lagi waktu untuk itu kecuali di bulan ini. Ya, hanya inilah bulan yang terakhir sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk masih menunda-nunda kebaikan-kebaikan. Mari kita siapkan fisik kita dan siapkan mental jiwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan masih dalam pembahasan tentang apa-apa yang diharamkan dari bejana dan pakaian, khususnya pakaian yang terbuat dari sutra. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah membaca satu hadis dari Nabi kita SAW terkait dengan pelarangan pakaian sutra bagi laki-laki. Masih ingat ya hadisnya? Siapa yang bisa sebutkan kesimpulan dari hadisnya? Fadhal.
beliau melihat satu pasang kain di depan pintu, lalu beliau berkata bahwa pintu mana? Di pintu apa? pintu masjid, Ustaz. Oh iya. Pintu masjid. Beliau berkata bahwa seandainya engkau membeli satu pasang pakaian itu wahai Rasulullah, namun engkau pakai di tempat yang di keramaian atau di hari Jumat. Namun beliau berkata, di mana maksudnya pakaian di keramaian? Di di pasar? pasar atau di hari Jumat, Ustaz. Atau menerima tamu. Di pasar atau untuk menerima tamu? Atau dua-duanya? Keramaian untuk menerima tamu, Ustaz. Keramaian untuk menerima tamu? Iya, Ustaz. Namun beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, hal tersebut tidak menguntungkan di akhirat. Namun beberapa hari kemudian Rasulullah SAW mendapatkan sepotong kain, beberapa kain sutera, namun diberikan kepada Umar. Diberikan sebagian. Lalu Umar berkata, tidakkah engkau berkata wahai Rasulullah, hal ini tidak menguntungkan di akhirat? Namun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal ini aku berikan ini bukan untuk kamu pakai. Lalu beberapa hari kemudian Umar memberikan kerabatnya di Mekah kain tersebut yang belum masuk Islam. Mungkin juga Ustaz. Masya Allah. Cukup? Ada yang mau tambahkan? Cukup ya? Lengkap? Belum? Sudah. Oh ya, sebutkan 5 pelajarannya secara singkat. Yang pertama itu Ustaz, menjelaskan haramnya kain sutra bagi laki-laki. Kemudian menjelaskan bolehnya seorang bawahan memberikan usulan kepada atasannya. Kemudian bolehnya jual beli di dekat pintu masjid. Bolehnya orang-orang soleh beraktivitas jual beli dan ini tidak mengurangi muruahnya. Menjelaskan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan kepada kita disyariatkannya berhias. Kapan disyariatkan berhias? Iya. Kapan disyariatkan berhias? Ketika beribadah, Ustaz. Ketika beribadah. Iya. Utamanya hari Jumat. Iya, Ustaz. Dan juga menyambut tamu. Menyambut tamu, iya. Insyaallah. Gitu ya. Semua tulis itu ya? Oh ya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Sudah ada pembaca kitabnya ini. Iya. Kita langsung baca ya. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang bernomor 1341. Hadis Umar, hadis dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Abi Utsman An-Nahdi, yang diceritakan oleh tabi'in yang mulia Abu Utsman An-Nahdi, atau yang bernama Abdurrahman bin Mul. Ya, namanya Abu Utsman An-Nahdi ini Abdurrahman bin Mul atau bin Mil. Ya, lamnya tasydid. Seorang tabi'in yang mulia, bahkan dikatakan seorang mukhadram. Mukhadram artinya seorang yang telah beriman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak sempat ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ketemu berarti dia sahabat, ya. Tapi tidak sempat ketemu, maka tidak dinamakan sahabat. Dan lebih tinggi daripada tabi'in karena dia hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tabi'in hidup di masa sahabat, tidak lagi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, atana kitabu Umar, datang kepada kami tulisan surat dari Khalifah Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu Ma'utbah bin Farqad, yang dibawa bersamanya oleh sahabat atau orang utusan Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Utbah bin Farqad radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini juga seorang sahabat, salah seorang wali pemimpin kepercayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fi Azerbaijan, di Azerbaijan, ya, di Azerbaijan. Jadi beliau ini diamanahkan jadi wali kota atau gubernur di Azerbaijan. Apa isinya? Naha anil hariri illa hakadha. Bahwa Umar bin Khattab telah melarang memakai pakaian sutra bagi laki-laki illa hakadha, kecuali seperti ini. Seperti apa itu? Wa asyara bi isbi'aihi allatini taliyani ibham. Dan beliau mengisyaratkan dengan dua jari jemarinya setelah ibham. Apa itu ibham? Ya. Ibu jari, ya. Ibham, ini namanya ibham. Apa yang dua jari setelah ibham? Jari telunjuk, sababah, dan jari tengah. Apa namanya? Apa bahasa Arabnya jari tengah? Al-wusta, ya. Jadi beliau isyaratkan dilarang pakai pakaian sutra kecuali seperti begini kadarnya, besarnya, ya. Wa asyara bi isbi'aihi allatini taliyani ibham. Beliau mengatakan fima alimnah, yang kami fahami, yang kami ketahui, annahu yakni, beliau maksudkan, yakni artinya yang dimaksudkan, yaitu yakni, ya. Jadi yakni itu bahasa Arab, ya, yakni, ya, yaitu al-a'lam. Al-a'lam semacam motif-motif, ya. Motif-motif dari pakaian. Jadi dibolehkan kalau terpaksa kadar pakaian sutra atau yang terbuat dari sutra, kainnya atau benang-benangnya atau motifnya ukuran sekedar dua jari jemari ini. Ada beberapa pelajaran hukum faidah yang perlu untuk kita fahami dan ketahui dari hadis kita ini. Pertama, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya, ini dalil tentang bolehnya periwayatan hadis dengan al-kitabah. Al-kitabah, al-kitabah artinya dengan tulisan. Maksudnya antara guru dan murid tidak ketemu langsung, tidak berhadapan langsung. Kan beda, ya. Biasanya seperti ini, ya. Idealnya talaqi itu menuntut ilmu, dapat hadis dengan cara seperti ini. Jadi syekh, guru menyampaikan hadisnya, disampaikan kepada muridnya, maka murid nanti akan mengatakan haddatsani syekh atau akhbarani syekh, atau sang murid mendengarkan syekh, ya, dia bilang juga sama itu, atau sang murid yang membaca dan syekh mendengar, ada kontak langsung, ketemu langsung. Itu jelas disepakati tentang keabsahan periwayatan yang semacam itu, karena ketemu langsung, talaqi langsung. Bagaimana jika tidak ketemu langsung tapi lewat persuratan? Syekh mengirim dan mengatakan datang dari hadis Rasulullah, dia sebutkan sanadnya, lalu dia kirimkan bersambung kepada sang murid. Murid meriwayatkan tidak mendengarkan langsung dari lisan syekh tapi dari tulisan syekh. Apakah boleh dan sah yang semacam ini? Hadis kita ini salah satu dalil tentang keabsahannya, ya. Cuma memang kenapa ada sebagian yang mempermasalahkan, karena kadang yang semacam ini bisa dipalsukan, bisa bukan syekh yang tulis sebenarnya, sehingga sanadnya tidak bersambung kepada syekh,
mungkin orang yang mengatasnamakan syekh tersebut atau yang mirip tulisannya dengan syekh, lalu disangka dia datang dari syekh, ya, dari sang guru tersebut. Namun jika sudah dipastikan bahwa itu benar, suratnya, tulisannya datang dari gurunya, maka jalur periwayatan seperti ini pun diterima, ya. Dan itu terbukti dengan hadis kita ini. Termasuk dalam periwayatan yang semacam ini hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis tentang Allah Subhanahu wa taala melarang an salasah wa kariha lakum salasah, ya, melarang dari 3 hal dan membenci 3 hal. Ini periwayatan Mughirah bin Syu'bah juga lewat tulisan, ya, lewat tulisan. Jadi boleh, ya, boleh periwayatan yang semacam ini. Makanya hari ini untuk mendapatkan sanad yang bersambung dengan guru kita makin mudah, ya. Apalagi dengan adanya sarana medsos hari ini, kita bisa mendapatkan ilmu kita, ilmu secara bersambung dari syekh, seorang guru, walaupun lewat medsos, ya, via Zoom kita talaki langsung darinya dan dia menyampaikan sanad yang bersambung kepada gurunya, bahkan kepada Nabi SAW, itu sah-sah saja, ya, selama diyakini benar adanya, ya. Artinya memang dia dan bukan akun palsu, ya, bukan orang-orang yang mengaku syekh tersebut. Maka instruksi yang semacam ini hukumnya sama, ya, hukumnya sama. Karena itu apa yang ditulis oleh Umar bin Khattab diterima dan dilaksanakan oleh gubernur atau wali kotanya. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana memperingati maksudnya mengingatkan kepada penduduk-penduduk negeri yang tentang masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakatnya. Ulama menjelaskan kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyurati orang Azerbaijan tentang masalah sutra, karena pakaian sutra di Azerbaijan pada saat itu begitu meluas, tersebar di mana-mana. Orang banyak menggunakan pakaian laki-laki terbuat dari sutra. Ini kemungkaran yang meluas terjadi di Azerbaijan pada masa itu. Maka beliau mengkhususkan peringatannya tentang masalah itu. Dan ini penting, bahwa dakwah itu ada dakwah yang sifatnya umum. Artinya kita mengajarkan tentang pentingnya akidah, tentang pentingnya sholat. Tapi kadang kita perlu untuk mengkhususkan pembahasan yang memang itu yang banyak menjadi fenomena umum di masyarakat tersebut. Seperti kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepada kita masalah dakwahnya Nabi Syuaib. Dakwahnya Nabi Syuaib di Madian menekankan permasalahan apa? Ya. Tentang jual beli, ya. Tentang bahaya curang dalam persoalan jual beli. Orang kalau melihat seakan-akan mungkin menyangka Nabi Syuaib cuma pembahasan tentang jual beli. Bukan, beliau juga membahas tentang masalah tauhid, masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kenapa beliau diangkat dakwahnya, disebutkan secara khusus oleh Allah tentang masalah dakwah jual beli? Karena itu yang meluas pada saat itu, orang-orang yang berjual beli banyak yang curang dalam takaran dan timbangannya. Contoh Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut waktu itu, pembahasan Nabi Lut kebanyakan persoalan apa? Persoalan LGBT, ya. Kenapa? Karena itu yang banyak tersebar di masanya atau di kampungnya, di negerinya. Beliau tentu saja membahas tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah salat dan masalah-masalah pokok lainnya. Tapi ini ada akhlak yang sangat buruk yang tersebar secara meluas di masa itu.
di negerinya, di tempatnya, maka itu yang diangkat ya secara khusus oleh Nabi Lut alaihi salam. Jadi perlu ya, seorang dai perlu jeli, seorang dai perlu punya kepedulian. Ketika dia diutus di satu tempat, dia mesti tahu apa penyakit yang paling melanda masyarakatnya. Maka dakwah Anda mungkin beda dengan dakwah teman Anda yang lainnya. Sama dalam dakwah tentang masalah-masalah yang pokok, masalah tauhid, masalah salat umpamanya, dan rukun Islam yang lainnya. Tapi ada masalah-masalah yang khusus yang agak spesifik yang kita perlu tekankan di daerah kita. Ya. Dan ini tugas ya para dai harus mengetahui apa penyakit-penyakit yang tersebar di tengah masyarakatnya agar dia menyiapkan obat yang paling cocok, terapi yang paling tepat untuk pengobatan penyakit-penyakit tersebut. Jadi Umar bin Khattab tidak kebetulan ya, tidak kebetulan menyampaikan kepada warga atau penduduk Azerbaijan tentang larangan pakaian sutra. Ya, mungkin ada bilang apa? Ya kayak tidak ada kerjaan saja, bukan. Memang beliau sampaikan surat ini tentang masalah pakaian sutra karena itu yang banyak tersebar di penduduk Azerbaijan masa itu. Yang ketiga atau faedah yang lainnya adalah hadis ini menjelaskan tentang larangan pakaian sutra bagi laki-laki. Sekali lagi hadis ini menjelaskan larangan menggunakan pakaian sutra bagi laki-laki kecuali jika terpaksa dengan kadar yang dibolehkan. Berapa kadar yang dibolehkan? Dalam hadis ini dikatakan sekitar 2 jari saja ya. Jadi tidak boleh semuanya pakaian sutra kecuali jika terpaksa, jika dibutuhkan, atau batas toleransinya itu 2 jari saja. Ya. Jadi mungkin pinggir-pinggirnya ya, atau motifnya alam itu artinya motif-motifnya ya, atau mungkin sulamannya atau jahitannya ya, itu dibolehkan hanya sekitar seperti ini. Dalam riwayat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu disebutkan batas toleransi yang paling banyak itu 4 jari, 4 jari. Itu dalam hadis kadar yang paling banyak. Kalau dalam sini disebutkan 2 jari. Tapi kalau dilihat hadis-hadis yang lain pernah dibolehkan kadar 4 jari dan tidak didapatkan lebih dari itu. Maka difahami bahwa batas maksimal pembolehan bagi mereka yang ingin memakai pakaian sutra adalah 4 jari ini ya, 4 jari. Berapa senti ini kira-kira? Ya. Berapa? 8. Iya. Jadi masing-masing dengan. Tapi ini bagi yang memerlukan ya. Dalam sebagian riwayat Abdurrahman bin Auf itu diberikan toleransi semacam itu karena beliau gatal-gatal ya. Dan katanya waktu itu untuk mengobati penyakit gatalnya dibutuhkan pakaian sutra yang semacam itu. Rasulullah ketika mengetahui hal tersebut akhirnya mengizinkan, tapi dengan kadar yang semacam itu. Jadi ini kaidah yang mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu pun selalu ada kadarnya. Sama dengan kalau orang makan babi. Makan babi boleh enggak? Jelas haram. Kapan dibolehkan? Kalau darurat. Kalau seseorang sudah akan binasa. Tapi kalau dia dibolehkan karena akan binasa, akan mati pada saat dia tidak mendapatkan apa-apa, maka berapa banyak yang dia bisa makan? Berapa ekor yang bisa dia makan? Hah? Berapa ekor? Berapa ekor babi yang bisa dia makan kalau dia dibolehkan? Sekadar untuk bisa melangsungkan dan melanjutkan kehidupannya. Kalau hanya 1 jari gini ya bisa sudah langsung kuat lagi dan tidak jadi mati, sudah cukup. Tidak boleh dia tambahi ya. Karena darurat itu tuqaddaru biqadariha. Umpama ada orang sangat haus
dia akan hampir mati. Orang pada cari-carikan air minum, tidak ada juga. Ternyata yang ada cuma khamar, waliyadzubillah, minuman keras. Ya. Maka terpaksa dikasih minum. Bisa hidup kalau gitu ya. Ya. Khawatir tambah mati ya kalau ya. Jadi taruhlah bisa sekadarnya, bisa untuk sekedar menghilangkan haus yang akan mematikan dia. Tapi tidak boleh dia menikmatinya. Tidak boleh dia menikmatinya. Artinya memang dia bilang, ini lama-lama, sudah lama memang saya tunggu-tunggu ini, kapan bisa merasakan. Tidak boleh. Dia meminumnya karena terpaksa sekedar untuk. Maka kalau setengah teguk ya, atau sedikit saja sudah bisa melangsungkan kehidupannya, maka tidak boleh lebih dari itu. Jadi itu kadar ya, kadar dibolehkan untuk pakaian sutra. Jadi 4 ya jari ini. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana selalu kita ketika memberikan pelajaran dan menyebutkan perintah atau melarang, kita usahakan kita nisbatkan kepada Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab nulis surat sebagai instruksi nih ya dari sang khalifah, jangan pakai pakaian sutra. Apakah beliau mengatakan ini instruksi dari saya sebagai seorang khalifah? Beliau bilang apa? Ini larangan yang datang dari Nabi SAW. Maka sebisanya, sedapat mungkin seorang guru, seorang dosen, seorang syekh, seorang bapak, seorang pembina, seorang alim ulama, ketika dia mengajarkan, melarang sesuatu dan memerintahkan sesuatu, jangan bilang ketika muridnya ditanya kenapa, bilang iya karena saya ya. Apakah ada dalilnya? Pokoknya dalilnya saya ya. Jangan bilang saya, bilang ada firman Allah, ada sabda Rasulullah. Kita selalu hubungkan murid-murid kita dengan sabda-sabda Rasulullah SAW agar kita tidak dikultuskan. Bukan kita mau mengajak mereka untuk mengultuskan kita, tapi bagaimana mereka punya persambungan dengan Nabi SAW. Bahwa ini adalah perintah Nabi SAW, bukan sekedar instruksi dari seorang khalifah yang mulia, Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab ini pun sebenarnya, seandainya Umar bin Khattab tidak sebutkan bahwa ini adalah perintah Rasulullah, tapi dari Umar bin Khattab saja, apakah harus diterima atau tidak? Harus diterima. Kenapa? Karena bukan sekadar karena beliau khalifah, tapi beliau adalah termasuk dari khulafa rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajiz. Ya, kata Rasulullah SAW, pegang teguh sunnahku dan sunnah 4 khalifah setelahku, khulafa rasyidin. Pegang teguh dan gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Erat-erat, jangan dibiarkan terlepas ya. Jadi seandainya ini cuma perintah Umar, tidak beliau nisbatkan kepada Rasulullah, sudah cukup. Tapi beliau mau memang menghubungkan kita ya, mau atau umat ini untuk tahu bahwasanya perintah itu pada asalnya datang dari Allah dan Rasulnya. Seandainya dari khalifah yang lain, gimana kira-kira? Seandainya dari khalifah lain, bukan dari Abu Bakar, bukan dari Umar, bukan Utsman dan bukan Ali, tapi arahan dari pemimpin. Umpamanya pemimpin bilang bahwa para pegawai tidak boleh pakai pakaian apa? Ya, tidak boleh pergi kantor pakai pakaian kaos, baju kaos. Gimana? Harus diikuti atau tidak? Ya, kalau dia sudah menjadi aturan, ini pemimpin dan apa yang dia larang tidak juga maksiat kepada Allah, maka kita taati, ya, kita taati. Selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tapi ketaatan itu ketaatan yang tidak langsung, ya. Ketaatan yang tidak langsung artinya sifatnya tidak mutlak,
Sehingga perlu dilihat-lihat dulu, betul tidak ya larangan ini. Kalau dia mengatakan tidak boleh ada yang pakai jilbab umpamanya, maka itu tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang semacam itu. Tapi kalau tidak bertentangan, maka hukum asal kita taat karena tidak bertentangan. Beda dengan kalau sudah Rasulullah yang mengatakan, maka pada saat itu tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan. Harus kita ikuti karena adalah ketaatan yang sifatnya mutlak. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpegang teguh ya kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana beliau mengenal betul sunnah dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keenam atau faedah berikutnya adalah hadis ini menjelaskan tentang kadar maksimal ya, kadar maksimal pembolehan untuk menggunakan sesuatu dari bahan sutra dari pakaian kita. Jadi kalau memang ada yang terpaksa, maka sekadar itu saja, sekadar 2 jari ini ya. Dan batas toleransi yang paling maksimal adalah 4 jari ya. Itu terkait dengan hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, hadis ke-1342, hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ahda ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan kepadaku hullatan siyara. Hullah. Apalagi hullah itu? Sepasang pakaian ya. Sepasang pakaian. Dari mana biasanya? Dari negeri Yaman, ya. Bagaimana model pakaiannya? Kainnya polos, bergaris-garis, bercorak ya, bermotif. Taib. Falabistuha, maka saya mengenakannya. Faraitu al-ghadaba fi wajhihi, maka saya melihat, kata Ali bin Abi Thalib, saya melihat kemarahan tampak pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fasyaqaqtuha, lalu saya membagi-bagi kain ini baina nisa'i, di antara wanita-wanita saya. Wanita-wanita saya ini dikatakan adalah bukan istri beliau ya, tapi istri masuk wanita saya, ibu juga, saudari, dan semua kerabatnya dari kalangan wanita. Walaupun hukum asal dikatakan nisa'i artinya apa? Istri-istriku ya. Makanya dalam ayat apa? Ya nisa'an nabi ya. Nisa'an nabi artinya istri-istri Nabi SAW. Karena Ali bin Abi Thalib beliau asalnya ketika nikah dengan Fatimah, maka hanya dengan Fatimah ya, hanya dengan Fatimah. Sampai nanti setelah meninggal Fatimah baru beliau nikah lagi ya. Khusus sekalian, ada beberapa pelajaran dari hadis kita ini. Pertama, disyariatkannya, disunnahkannya, dianjurkannya untuk saling hadiah-hadiah. Dan ini dicontohkan langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadiahkan kepada sahabat-sahabatnya, dan di antara hadiah adalah hadiah pakaian atau kain ya. Jadi di antara hadiah ya, jadi mereka tidak hanya hadiah mushaf saja ya, atau hadiah hal-hal yang langsung terkait dengan ibadah, mereka juga saling menghadiahkan dalam hal-hal yang sifatnya duniawi yang memang juga merupakan kebutuhan ya. Dan hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mendapatkan hadiah dari Nabi SAW.
Memang betul bukan cuma Ali yang radhiyallahu anhu yang mendapatkan hadiah. Yang lalu kita pelajari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab juga dapat hadiah yang semacam ini, khullah siyara. Ya, karena waktu pembagian Rasulullah dapat pembagian cukup banyak. Ternyata beliau menghadiahkan kepada beberapa sahabatnya. Ada kepada Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya, termasuk tampaknya kalau kisahnya ini satu, berarti termasuk yang dapat jatah waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dapat hadiah yang semacam ini. Ya, hadiah yang semacam ini. Cuma bedanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agak keheran-heranan waktu dapat hadiah yang semacam ini. Kenapa heran? Karena sebelumnya beliau sudah pernah usulkan kepada Rasulullah untuk membeli kain yang semacam ini, kain sutra yang semacam ini. Dan waktu itu Rasulullah menolak dan mengatakan kain sutra itu cuma dipakai oleh orang yang tidak punya kedudukan di akhirat, orang yang tidak bahagia di akhirat, orang yang tidak masuk surga atau tidak merasakan kenikmatan surga di akhirat. Ya. Sehingga ketika Umar diberikan hadiah oleh Rasulullah, beliau heran. Rasulullah dulu larang, kenapa sekarang saya justru dikasih hadiah pakaian tersebut? Adapun Ali bin Abi Thalib, beliau tampaknya belum mendengarkan hadis tentang masalah larangan pakaian hulla siyara ini. Sehingga ketika beliau dapat hadiah, beliau fahami apa? Beliau fahami untuk beliau gunakan. Kalau ada orang kasih hadiah antum, apalagi pakaian umpamanya atau helm umpamanya, ya, itu kira-kira untuk apa? Untuk antum kasih hadiahkan sama orang lain atau untuk antum pakai? Bolehkah kita dapat hadiah lalu kita hadiahkan juga ke orang lain? Jawabannya boleh. Tapi hukum asal kita fahami, kalau kita dapat hadiah dari seseorang, dia sangat ingin untuk kita kenakan. Maka tampaknya Ali bin Abi Thalib ketika dapat hadiah dari Rasulullah, beliau ingin menggembirakan Rasulullah, bahwa ya Rasulullah, apa yang kamu hadiahkan saya pakai ini. Ya kan, senang juga seseorang kalau dia hadiahkan kepada seseorang, lalu dia lihat orang itu ternyata pakai pakaian atau pakai sesuatu yang pernah dihadiahkan. Ini akan menambah rasa cinta seseorang kepada saudaranya. Apalagi salah satu tujuan hadiah apa? Tahabu, saling menghadiahkanlah, niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala senang jika melihat asar nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah berikan hadiah kepada kita, Allah berikan nikmat kepada kita berupa harta yang halal, lalu kita gunakan untuk berhias dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Allah suka lihat yang semacam itu. Sebagaimana manusia juga, kalau dihadiahkan kepada kita sesuatu, lalu kita pakai, dia bilang ini orangnya ini berterima kasih, orangnya tahu bagaimana menempatkan pemberian, sehingga senang dia kalau melihatnya. Tampaknya Ali bin Abi Thalib mau menyenangkan Rasulullah. Apa yang Rasulullah hadiahkan, beliau mau segera pakai. Dan beliau tidak tahu sebelumnya bahwa ini terlarang. Ya. Maka setelah beliau pakai, dan mungkin beliau tampakkan kepada Rasulullah, ya, tampakkan kepada Rasulullah, ternyata yang tampak dari Rasulullah adalah wajah marah, ya, wajah marah. Difahami dari pernyataan Ali bin Abi Thalib ini bahwa Nabi SAW tidak langsung memarahi Ali bin Abi Thalib. Tapi dari mana Ali bin Abi Thalib tahu? Dari raut wajah Rasulullah. Dan ini juga pelajaran penting. Bahwa kadang orang yang kita tuakan, orang tua kita, atau guru kita, atau orang pemimpin kita, atau siapa saja yang kita tuakan, kadang dia ketika menegur kita tidak secara langsung, tapi bisa dari bahasa tubuhnya dia menampakkan sesuatu yang menunjukkan dia tidak suka, ya, dia tidak senang. Dan sebagaimana kata orang Arab, al-labibu takfihil al-isyarah, atau ya al-aqilu takfihi al-isyarah wal labibu bil isyarati, al-hurru takfihi al-isyarah wal labibu bil isyarati yafhamu.
orang yang merdeka itu cukup dengan isyarat. Beda dengan budak. Budak itu dulu nanti dipukul baru dia mau biasanya laksanakan perintah dari majikannya. Orang merdeka tidak perlu dipukul, ya. Dan orang yang berakal itu, orang yang cerdas, dengan isyarat dia sudah bisa. Beliau melepaskan pakaiannya, ya, segera melepaskan pakaiannya dan melakukan hal yang dibolehkan. Sebagian sahabat, sebagaimana pernah kita katakan, kalau ada larangan semacam ini, mereka kadang langsung membuang sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, ada yang ketika tahu maka dia langsung membuang dan tidak mau memanfaatkan sama sekali. Tapi Ali bin Abi Thalib di antara fikih beliau di sini, akhirnya beliau tahu bahwa kain sutra yang diberikan oleh Nabi SAW ini sebenarnya bukan untuk dia, tapi untuk kaum wanita. Karena untuk laki-laki tidak boleh pakai pakaian sutra. Maka kecerdasan Ali bin Abi Thalib menjadikan beliau membagi-bagi nih, ya. Jadi tampaknya ini kain sutra ini yang diberikan sebenarnya kadarnya cukup, ya. Jadi mungkin ukurannya cukup luas sehingga beliau syakak itu artinya beliau bagi-bagi, ya, beliau bagi-bagi dan ternyata bisa dipakai oleh beberapa orang dari kalangan keluarganya, istri beliau, ibu beliau, ya. Karena nisa ini boleh jadi untuk istri atau ibu atau saudari atau anak dan yang semacamnya. Jadi berikan kepada yang membolehkan untuk mengenakannya. Ya, masih tersisa 2 hadis lagi dalam bab ini. Sekiranya insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.